si orang ini itu bilang ke saya, yang saya ketahui itu Mas, PT Siba HRD-nya itu ada kedekatan khusus dengan Pak Erwin. Erwin siapa nih? Erwin Gutawa atau? Saya cek kan, Erwin itu siapa gitu. Sesuai kata Mas juga, saya cek di Wikipedia, saya cek. Erwin itu siapa di Indramayu? Sosoknya seperti apa? Punya jabatan apa kayak gitu? Apakah beliau ini mempunyai apalah kayak gitu? Ternyata Pak Erwin ini adalah suami daripada ibu kita. Kartini? Bukan. Bu Nina Agustina. Oh. Pak Erwin ini kan salah satunya mempunyai, maksud salah satunya itu pekerjaan adalah outsourcing. Penyedia yayasan untuk pelatihan security. Jadi tidak menutup kemungkinan pergerakannya tuh ke sini, ke Pak Erwin, si PT Siba ini. Kayak contoh, mengalihkan pelatihan di yayasan yang Dai Bakhtiar itu loh. Halo masyarakat Indramayu, berjumpa lagi dengan saya Mas Tono di Indramayu Movement. Sebelumnya saya mohon maaf karena sekitar 1 bulan lebih Indramayu Movement tidak membuat konten apapun karena memang lagi ada beberapa hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu, juga karena kita tengah mensupport salah satu kru kita yang mengadakan riset terkait problem ketenagakerjaan di Indramayu. Dan kali ini orangnya sudah ada bersama saya, dimana Manarul sebagai kru dari IM sendiri dan sekarang jadi bintang tamunya IM juga gitu kan. Ini unik, pertama kalinya IM berpodcast dengan anggotanya sendiri. Dan Manarul ini adalah koordinator divisi riset. Maka dari itu kemarin dia melakukan riset kecil-kecilan lah ya. Karena kalau riset yang terlalu serius biayanya pasti besar ya, menghabiskan ratusan juta. Tapi ini riset kecil-kecilan yang alhamdulillah Manarul sudah menghabiskan uang sekitar 5 juta untuk riset ini. Tapi tidak apa-apa lah, ini untuk kepentingan ilmu pengetahuan ya Manarul, gitu ya. Begitu. Dan akhirnya kita memilih untuk membincangkan lebih dulu lah, paling tidak kerangkanya. Kenapa sih harus mengadakan riset itu gitu loh. Untuk nanti kelanjutannya insya Allah akan ada narasumber lain yang kita undang untuk berbicara soal problem ketenagakerjaan di Indramayu gitu. Nah, biar masyarakat ini tahu Manarul, konteks awalnya apa sih kok kamu pengen bikin atau bukan pengen bikin, istilahnya kok pengen riset tentang ketenagakerjaan di Indramayu? Ada kegelisahan apa sih? Biasanya riset itu kan dari kegelisahan kan ya, ada kenyataan yang menggelisahkan, akhirnya dilakukanlah riset. Atau apa latar belakang itunya? Baik, terima kasih Mas Tono sebagai koordinator dari Indramayu Movement gitu. Ya keresahannya itu sederhana sekali gitu. Saya mengamati lingkungan sekitar gitu. Pertama, kedua saya menemui kawan-kawan dari pekerja walaupun saya belum masuk dalam gelanggang ketenagakerjaan itu. Dari rekan-rekan ngopi ini, rekan kawan-kawan saya ini ya sering ngobrol. Pertama mengenai upah, ya kan, mengenai gaji yang tidak mencukupi lah untuk kehidupan sehari-hari. Mulai dari situ, dari riset. Nah, dari obrolan-obrolan kecil itu kan kita terpikirkan bagaimana sih caranya kayak gitu. Bagaimana caranya untuk mengetahui problem yang ada di
Indramayu, khususnya masalah ketenagakerjaan. Saya mengulas cerita-cerita itu dari rekan-rekan kerja ini, sehingga membuat saya lebih resah ketika saya lebih mendalami lagi keresahan-keresahan dari kawan-kawan kerja ini. Itu sih pertama. Oke, jadi ada keresahan yang ditangkap oleh Bung Manarul ini dari kenyataan teman-teman yang sudah menjadi tenaga kerja lah ya, artinya sudah bekerja di Indramayu. Ini ironis. Ironis sekali. Nyatanya mereka bekerja tapi penghasilannya tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan sehari-hari gitu. Nah, cuma tadi ada yang menarik dari jawaban Bung Manarul ketika bilang semakin didalami semakin resah. Betul. Itu ada apa? Kok bisa begitu? Tapi sebelum dijawab saya disclaimer dulu bahwa lagi-lagi karena Indramayu Movement ini channelnya belum mikirin AdSense, jadi kita masih bebas merokok, dan ini disclaimer atas kesepakatan. Jadi jangan lagi para pembenci rokok itu nyerang, ya. Tenanglah, kan masa ya giliran rokok di video YouTube dimarahin, giliran kita temuin orang di jalan-jalan pada ngerokok biasa aja, udah jadi keseharian Indramayu ya kan. Bukan Indramayu, malah di seluruh Indonesia ya kan rokok itu ya. Dan Bung Manarul sendiri ngerokok. Boleh, berarti boleh ngerokok. Boleh, santai aja kita ngerokok karena ada kopi tanpa rokok tuh ibarat siksa yang sangat mematikan, Bung. Waduh. Oke, lanjut Bung, dijawab Bung. Kenapa kok semakin mendalami semakin malah bikin resah? Ada apa sebenarnya di dunia ketenaga kerjaan Indramayu itu? Kenapa kok bikin resah? Semakin didalami itu. Jadi bukannya bikin ketenangan ya, malah tambah resah gitu kan? Malah tambah resah. Ya kan, angka pertama, saya kan kebetulan latar belakang saya adalah mahasiswa hukum. Gitu. Nah, dari hukum sendiri itu ada mengenai khusus atau mata kuliah khusus tentang ketenagakerjaan. Nah, itu berawal dari situ pertama. Kedua, diskusi sama teman-teman dulu. Teman-teman juga dari mahasiswa kayak gitu. Konteks ketenagakerjaan itu gimana sih? Iya kan, konteks ketenagakerjaan. Nah, sehingga saya mulai baca-baca tipis-tipis. Akhirnya ketika saya mengkompilasikan hasil daripada keresahan teman-teman kerja saya, ditambah dengan bacaan-bacaan saya, baik hukum ataupun tentang ketenagakerjaan itu sendiri kayak gitu, dia tambah resah. Contohnya kayak gitu, mengenai upah. Nah, kemarin pasca COVID kayak gitu, ya Indramayu itu cukup signifikan lah mengenai upah. Harus diakui itu, mengenai upah kenaikannya kayak gitu. Dari CAI Majakuning itu naik terus, walaupun berapa persennya. Bahkan angkanya itu paling tinggi se-CAI Majakuning Indramayu. Pertama. Kedua, angkanya itu cukup menurut saya gitu. Dengan UMK Indramayu itu sekarang itu untuk 2024 ya, saya kan riset 2024 kayak gitu. Itu mencapai angka 2.600.000 sekian. 2.600.000 sekian. Tapi di rekan-rekan saya kerja ini itu tidak pernah menikmati manfaat daripada kebijakan daerah mengenai pengupahan atau istilahnya DPD, Dewan Pengupahan Daerah, yang menetapkan besaran upah 2.600.000 itu. Nggak pernah menikmati upahnya. Maksudnya nggak pernah menikmati upah itu gimana? Kerjanya nggak diupah sama sekali atau? Diupah, cuman tidak sesuai dengan UMK. Oh. Nah, itu. Jadi meskipun Dewan Pengupahan Daerah sudah memutuskan UMK Indramayu itu 2,6 sekian juta, betul. Tapi pada faktanya di lapangan kawan-kawan Bung Manarul itu tidak pernah menerima upah yang mencapai UMK. Betul. Begitu. Betul. Jadi di bawah ya, upahnya di bawah UMK. Nah, ada problem apa? Kok bisa sampai akhirnya upahnya tidak mencapai UMK? Sektor kerjanya di sektor mana? Terus kenapa kok tidak mencapai UMK? Karena gini, setahu saya kalau
kayak ya misalkan pekerja di kafe gini kan, di tempat ini nih kafe itu kan orang kerja ya biasanya memang gajinya tidak di UMK karena bergantung pada kontrak antara pekerja dengan yang punya kafenya kan. Tapi untuk kawan-kawan Bung Manarul itu di sektor mana, terus kenapa kok tidak mencapai UMK gitu? Baik, terima kasih Bung. Nah, memang kalau ya kita mengutip secara umum, definisi kerja itu dibagi menjadi dua, boleh katakan. Ada pekerja informal, ada juga pekerja formal. Tapi kita masuknya ke pekerja formal. Pekerja formal itu berkegiatannya apa? Bisa ke dinas-dinasan, bisa juga ke swasta-swasta, dalam artian swasta yang menurut riset saya nih ya, dalam arti swasta ini yang sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah ataupun lembaga-lembaga yang di bawah pemerintahan daerah semacam dinas-dinas gitu. Itu. Terus yang dimaksud sektornya itu lebih kalau kita spesifik nyebutnya adalah kegiatan alih daya atau outsourcing kayak gitu. Spesifiknya kegiatan alih daya atau outsourcing. Nah, kebetulan riset saya itu di outsourcing, mengenai outsourcing. Bagaimana sih mekanisme outsourcing dari mulai pelaksanaan kerja, pemborongan misal kayak gitu, atau pengadaan langsung, ditambah atau penunjukan langsung dari si pemberi kerjanya. Pemberi kerjanya bisa perusahaan-perusahaan atau dinas juga, dinas-dinas yang ada di Indramayu. Salah satunya diantaranya yang saya temukan ini loh. Ada salah satu dinas kayak gitu, yang memborongkan atau menyerahkan sebagian pekerjaannya ke perusahaan lain. Nah, perusahaan lainnya ini namanya alih daya atau outsourcing. Di salah satu aset daerah atau apa ya namanya? Ya aset daerah lah. Di aset daerah, kayak macam bangunan yang dikelola oleh daerah. Spesifik nggak risetnya? Ke dinas apa misalkan, terus outsourcingnya PT-nya namanya apa? Spesifik ada. Nama dinasnya apa, PT-nya apa disebut aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena masyarakat tuh kalau dapat informasi jangan sepotong ya, biar nggak bingung gitu. Nah, izin ngerokok dulu ya. Iya. Mungkin butuh keberanian lebih lah ya untuk menyebut PT dan dinasnya sehingga perlu menyalakan rokok terlebih dahulu gitu. Nggak apa-apa. Oke, lanjut Bung. Ya karena ini juga pertama kali juga. Nah, kalau ya kita nyebut, boleh nyebut itu. Dinasnya itu adalah Dinas Lingkungan Hidup. DLH. DLH atau DLH. Nah, Dinas PT-nya Lingkungan Hidup ya, bukan Dinas Luki Hakim. Oke, lanjut. Lanjut Bung. Dinas Lingkungan Hidup, oke. Dinas Lingkungan Hidup. Nah, di sini kan Dinas Lingkungan Hidup posisinya sebagai pemberi kerja. Nah, yang melaksanakan pekerjaan ataupun istilah pemborongan itu ada perusahaan lain. Perusahaan lain ini ya khusus bagian penyedia jasa saja. Artinya itu sebagai penyedia tenaga kerja. PT-nya adalah PT Siba atau Sinergi Bintang Abadi yang menerima pemberian kerja dari DLH atau yang melaksanakan kayak gitu. Ya, di sektornya pekerjaan apa? Kalau outsourcing gitu. Oh, saya cerita dulu outsourcing dulu ya. Kalau outsourcing udah dicabut si PP-nya. Bukan PP, Permen Trans. Permen Trans. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Gitu. PP nomor 12 tahun PP nomor 19 tahun 2012 sudah dicabut. Nah, di situ PP itu menerangkan bagian-bagian apa saja yang dapat diserahkan atau di-outsourcingkan oleh perusahaan lain kayak gitu. Ada 5 di situ outsourcing. Pertama, cleaning service. Kedua, security, jasa security. Ketiga, bisa call center atau admin kayak gitu. Yang keempat, catering. Yang kelima adalah pegawai-pegawai di pertambangan. Itu dapat boleh di-outsourcingkan kayak gitu. Nah, itu bagian. Tapi PP itu udah dicabut kan? Bukan PP. Oh, permen ya, peraturan menteri ya. Udah dicabut. Lah, di penelitian Bung Manarul kaitannya dengan DLH itu di sektor apa? Catering atau security? Cleaning service, kebetulan. Cleaning service. Cleaning service. Atau petugas kebersihan. Oke, lanjut berarti.
Nah, yang saya temukan di sini Bu, berawal dari keresahan-keresahan tadi, kawan-kawan kerja saya itu ya. Pertama, tempatnya boleh disebut juga nih. Ya boleh dong. Jangan, kita kalau IM itu terbiasa nggak tertutup ya. Jadi biasa belak-belakan gitu. Aman nggak Mas? Aman nggak? Aman, ngantemin ini aja kita aman belak-belakan kok. Oke. Santai aja. Ya lanjut. DHL akan menyerahkan sebagian pekerjaannya ke perusahaan lain. Nah, penempatan pekerjaannya itu lokasi pekerjaannya di Islamic Center. Oh, jadi cleaning Islamic service di cleaning apa Islamic Center itu outsourcing gitu ya? Outsourcing. Oh iya, saya sering ke sana tuh padahal ketemu sama cleaning service di sana tuh outsourcing mereka. Pak. Outsourcing, nah. Oke, lanjut. Outsourcing kan. Tapi kalau iya masyarakat yang main kayak gitu, outsourcing atau beristirahat dan sebagainya lah kayak gitu kan. Ketika melihat petugas kebersihannya, itu kan pakai baju DLH. Iya. Iya kan. Ya. Nah, seharusnya itu diganti. Harus pakai identitas atau baju dari perusahaan tersebut. Dari perusahaan penyedia jasanya. penyedia outsourcingnya lah ya, Penyedia atau outsourcingnya. pihak ketiga lah. Pihak ketiga. Iya. Gitu, pihak ketiga. Harusnya di situ karena Harusnya kontrak kerjanya dengan mereka ya, bukan dengan kontrak DLH kerja di langsung. situ. Iya. Oke, lanjut. Nah, dari situlah kawan-kawan saya maksudnya berkeluh kesah bahwa saya mengenai upah itu tidak sesuai. Pertama, kedua banyaknya pemotongan gitu. Ya. Ketiga, THR itu tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kayak gitu. Mana faktanya? Maksudnya tidak sesuai ketentuan perundang-undangan itu di mananya? Ya soal upah kan, soal upah. PKWT contoh. Kita sebelum jauh ke outsourcing itu kan ada kontrak kerja namanya. Ada kontrak kerja. Hubungan kerja baru perjanjian kerja gitu. Nah, perjanjian kerja ini namanya PKWT. Apa itu? Atau perjanjian kerja waktu tertentu. Jadi outsourcing ini sifatnya musiman. Enggak terus menerus kayak gitu. Oh, kalau musiman, ada tender lah ya. Ada kalau tender outsourcing tuh. Nggak, intinya musiman kayak gitu. Atau bersifat tahunan. Tapi pekerjaan tetap ada. Selagi pekerjaan itu masih ada. Kayak contoh tadi. Yang saya sebutkan petugas kebersihan di Islamic Center. Kayak gitu. Nah, mengenai outsourcing. Itu ya. Kedua, terkait peraturan perundang-undangannya tuh. Upah. Kan di Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 6 tuh. Pasal 66 tuh. Yang mana nih? 2013 atau 2013. Cipta Kerja? Oh, 2013. Belum diubah berarti? Belum diubah. Masih berlaku kan. Oke. Undang-undang itu masih berlaku kayak gitu. Buruh PKWT ini tidak boleh diupah dengan di bawah UMK ketentuannya. Tapi pada prakteknya itu ya banyak perusahaan-perusahaan yang menggaji perusahaan outsourcing khususnya yang mengupahi para pekerja atau menggaji para pekerjanya itu di bawah UMK. Nah itu keluaran besar, bisa dipidana kayak gitu. Sebenarnya kalau dari ketentuan undang-undang itu. Iya. Oke. Gitu. Masih mau lanjut? Ya tambah sedikit lagi. Yang saya temukan lagi yang lebih mencengangkan kayak gitu istilahnya. PT ini nih, PT Siba ini tidak mendaftarkan, tidak register ke Disnaker Indramayu. Oh, sebagai penyedia. Sebagai penyedia. Tidak mendaftar ke Disnaker. Disnaker nggak ada tuh. Nggak ada. Saya sudah cek ke Disnakernya itu nggak ada PT-nya itu. Harusnya kan PT, semua jenis PT perusahaan apapun kayak gitu. Apalagi outsourcing yang melaksanakan pemberian kerja harus mendaftarkan diri, mendaftarkan perusahaannya, mendaftarkan peraturan perusahaannya pertama. Gitu. Kemudian mendaftarkan PKWT-nya ada berapa kayak gitu, perjanjian kerja buruhnya tuh yang diambil oleh perusahaan ini dari pemberi kerja. Kayak gitu. Oke. Ada hal yang akan saya tanyakan nanti terkait hal itu. Tapi sebelumnya saya penasaran nih, Bung. Tadi kan Bung Manarul mengambil contoh risetnya adalah DLH yang memberikan sebutnya dalam tanda petik tender tenaga kerjaan itu ke PT Siba. PT Siba. Ya kan, penempatan tenaga kerjanya di Islamic. Di Islamic. Kenapa kok cleaning service Islamic itu harus melalui DLH atau ditangani oleh DLH?
Apa karena dia bukan badan hukum atau seperti apa? Hubungan Islamik dengan DLH-nya itu gimana maksudnya? Apakah semua cleaning service di Indramayu memang harus melalui DLH atau gimana? Risetnya ada nggak menyentuh itu nggak? Oh, kalau terkait itunya itu hubungan antar pekerjanya gitu. Dengan Islamiknya dengan DLH-nya kayak gitu. Nggak semua, Mas. Nggak semua dinas-dinas ataupun nggak semua dinas-dinas itu memberikan tenaga kerjanya, khususnya petugas kebersihannya itu tidak harus dari DLH. Tiap dinas kan harus ada anggarannya masing-masing kayak gitu. Nggak, maksud saya kenapa kok Islamiknya ngambil DLH? Kenapa nggak dia langsung langsung melimpahkan ke Siba? Oh, ya Islamik duit dari mana? Kalau ya kita harus membayar tenaga kerja yang besarannya itu sesuai UMK kayak gitu. Oh, jadi berarti Nggak ada duit Islamik tuh. katakanlah pihak yang ngurusin tenaga kerjaan kaitannya dengan cleaning service di Islamik itu DLH, DLH, bukan punya dia sendiri lah ya, Bukan. bukan langsung diurus sendiri berarti, bukan. tapi ngambil dari DLH melimpahkan ke PT Siba. PT Siba, betul. Oke, dan lanjut Bung. Tadi Bung kan bilang PT Siba itu tidak terdaftar. Tidak terdaftar. Ada kenyataan apa di balik ketidak terdaftarannya PT Siba di Snaker? Padahal aturannya harus begitu kan ya, harus Betul. didaftarkan kan. Kenapa kok akhirnya mereka tidak mendaftarkan diri ke Disnaker, Dinas Ketenagakerjaan Indramayu? Apakah di balik ini ada relasi kekuasaan tertentu atau seperti apa yang Bung temukan di dalam riset Bung? Oke, baik Bu. Agak dalam juga nih pertanyaan nih. Oh ya harus dalam, kalau nggak dalam ngapain kita podcastnya? Gitu. Yang saya temukan itu, kita kan fokus di Islamik kayak gitu. Nah, saya tuh mencari akar-akar daripada, maksudnya akar nih, tenaga kerja, ya kan, yang disediakan oleh PT ini di mana aja, tempatnya, penempatannya gitu. Nah, salah satunya ada di salah satu daerah juga, bukan sih, maksudnya nih bangunan yang dikelola daerah lah tempatnya. Bisa dikatakan wisata atau wisata religi atau apa ya? Ya, Ya gitu yang dikelola daerah. oh, berarti Islamik itu bangunan yang dikelola oleh daerah, Bangunan yang dikelola daerah. wisata religius. Wisata religius. Oke, lanjut. Tapi ada di tempat lain kayak gitu, menemukan kayak gitu. Kalau kita masuk ke ada apanya kayak gitu. Kok bisa-bisanya kalau gitu, tidak mendaftarkan diri perusahaannya, peraturan perusahaannya atau PKWT-nya kayak gitu. Dari orang-orang yang saya temuin itu yang berafiliasi ataupun bermitra bekerja sama dengan PT ini, ada yang bilang disebut juga nggak apa-apa. Ya sebut lah. Di podcast itu biar kita terang gitu loh, Bung. Jadi harus disebut. Kalau sensor semua ya nanti sama kayak video yang ono gitu loh kan. Harus disebut biar nggak ada sensor. Ada salah satu orang yang saya temuin gitu, bilang itu juga bagian outsourcing, tapi bukan cleaning service, gitu, tapi ke security lah, Karyawan itu. karyawan security. Si orang ini bilang, yang saya ketahui nih Mas ya, yang saya ketahui bilang gitu ke saya. PT ini, PT Siba, iya kan. Sebelum PT Siba nih Mas, ada lagi Mas. Dari saya ceritakan dulu ya. HRD-nya itu memiliki 2 PT. HRD-nya itu. Oh, HRD-nya tergabung dalam 2 PT. 2 PT, 2 perusahaan namanya tuh. Si HRD juga di satu perusahaannya itu. Sebagai HRD juga jabatan. Pertama di BSM, kedua yang namanya Siba tuh. Si orang ini itu bilang ke saya, yang saya ketahui itu Mas, PT Siba HRD-nya itu ada kedekatan khusus dengan Pak Erwin. Erwin siapa nih? Erwin Gutawa atau Erwin? Kalau Erwin basisnya Dewa nggak mungkin lah ya, udah ninggal soalnya kan. Iya. Erwin siapa tuh? Nah, setelah saya cek kan, Erwin itu siapa gitu. Sesuai kata Mas juga, saya cek di Wikipedia, saya cek. Erwin itu siapa di Indramayu? Sosoknya seperti apa? Punya jabatan apa kayak gitu? Apakah beliau ini mempunyai apalah kayak gitu? Ternyata Pak Erwin ini adalah suami daripada ibu kita. Kartini? Bukan. Ibu kita, Ibu Nina Agustina. Oh,
ibunya Ayu Indramayu. Iya, Jadi makanya ibu kita, bapaknya itu ya berarti. bapaknya Erwin itu adalah suami dari dari Ibu Haja Nina Agustina yang kemarin komplain masalah pelantikan tanggal 6 ya. Itu suaminya. Berarti HRD dari PT Siba iya, sekaligus merangkap sebagai HRD dari PT BSM itu memiliki kedekatan khusus dengan suami dari Bupati Indramayu. itu masih dugaan ya mas ya. Iya. Dugaan itu berasal dari ceritanya orang-orang yang saya temuin itu loh. Salah satunya bilang kayak gitu. Karena apa? Pak Erwin ini kan salah satunya kamu punya maksud salah satunya itu pekerjaan adalah outsourcing. Penyedia yayasan untuk pelatihan security. Jadi tidak menutup kemungkinan pergerakannya tuh ke sini ke Pak Erwin si PT Siba ini. Kayak contoh mengalihkan pelatihannya untuk mendapatkan si security kan biasanya kan begini mas. Si security ini kan bisa diakuin sebagai ada KTA-nya itu harus ada sertifikat dulu kan namanya Ya. Garda Pratama atau apa lupa. Ya. Garda Pratama gitu. Nah, pelatihan itu ada dua. Pertama di Bandung, saya lupa Bandungnya di mana gitu. Kedua bisa di pelatihan di yayasan yang Dai Baktiar itu loh. Nah, yang mengelola itu adalah Pak Erwin. Itu masih dugaan ya mas. Ya, masih dugaan ada keterlibatan Ada Erwin di keterlibatan. balik. Ya, sebutlah pelelangan outsourcing di Iya, Indramayu khususnya 2 PT itu ya, Siba dan BSM. yayasan. Tapi gini, Pung, dugaan itu mungkin bisa jadi benar. Karena gak apa-apa ya, saya juga ikut cerita. Saya pernah ketemu sama salah satu pelatih security. Tapi tidak di sini, dia kerjanya di Subang. Berarti security untuk Subang, tapi asli orang Indramayu. Ketemu tuh sama saya. Dan dia bercerita bagian problem security kan. Dan dia bilang kalau penanganan security itu memang saya nggak tahu ya nanti Bung Mandar konfirmasi dipegang oleh PT BSM. Dan itu dia juga menyebut bahwa kemungkinan maksudnya kemungkinan ketika banyak orang yang bilang kemungkinan itu kan bisa jadi benar. Iya kan? Di belakang itu adalah Kayak Om Erwin itu. betul. Ya. Oke, lanjut, Bung. Nah, Problem alhasil security tadi gimana? alhasil dari saya atau menyimpulkan saya kayak gitu. Kenapa sih Siba atau BSM ini nih tidak mendaftarkan diri ataupun lepas daripada pengawasan di Snaker tuh? Iya kan untuk pendaftarannya karena fungsi daripada Snaker terbatas hanya pendataan dan pendaftaran saja kayak gitu. Ya kita masuk ke pendataan dan pendaftaran saja kayak gitu. Tidak masuk ke pendaftaran atau tidak mendaftarkan diri lah. Ya. Padahal kan jarak daripada di Snaker dengan Islamik itu kan dekat banget. Sama DLH juga deket lah ya. Sama daerah itu kan dekat. Ya, masih itu di wilayah. Masih di wilayah Indramayu. Dekat banget. Tapi lepas daripada pengawasan tadi. Oke. Sebenarnya, Bung, ada sanksi nggak sih ketika perusahaan itu tidak mendaftarkan ke Disnaker? Karena dia ini kan ngurusin sekian tenaga kerja Indramayu yang harusnya mendaftarkan diri ke Disnaker tidak terdaftar. Akhirnya kan tidak ada datanya di Disnaker ya kan? Tidak ada pengawasan implikasinya. Padahal praktiknya ada dia menangani tenaga kerja Betul. outsourcing itu. Sebenarnya ada sanksinya nggak seharusnya? Ya ada sanksinya. Pertama, kalau kita beri sanksi, pertama sanksi teguran. Itu bentuk-bentuk sanksi administratif lah. Ya. Sanksi teguran. Kedua, pembekuan kegiatan-kegiatan dari perusahaan ini. Ketiga, pidana. Ketika mengetahui betul bahwasanya perusahaan ini mengupah para tenaga kerjanya itu di bawah UMK. Tapi sekali lagi, Bung, sebelum masuk ke situ, sebelum jauh lagi kayak itu loh. Di Snaker itu wilayahnya hanya pendataan dan pendaftaran saja. Nah, ketika perusahaan ini tidak ada datanya, terus ada laporan pengaduannya dari pekerja atau buruh itu, misalkan di Islamic kayak gitu, melaporkan ke Disnaker. Disnaker tidak semena-mena menghukumi atau menjustis bahwasanya perusahaan ini harus dipidana, harus dibekukan kegiatannya ataupun disanksi administratif, tidak. Melalui Wasnaker.
Nah itu Pengawas. kontradiksi lagi. Wasnaker itu Ya. pengawas ketenagakerjaan lah. Tempatnya di Cirebon. Jadi proses sengketa perselisihan hubungan industri itu bisa dibilang lama lah. Nah, maksud saya itu pertanyaan saya soal ketidakdaftarannya itu. Kan tidak terdaftar. Itu loh. Harusnya kan terdaftar, tapi tidak terdaftar PT Siba ini. Nah, itu bisa nggak Disnaker menegur? Bisa. Bisa kalau hanya sebatas itu kan, sebatas Bisa. administrasi pendaftarannya yang tidak terdaftar. Terdaftar bisa. Cuman nggak bisa langsung ke situ. Harus ada pelaporan dulu dari pekerjanya nih. Oh, Susah. jadi Disnakernya sendiri tidak bisa langsung menegur ketika dia, Tidak bisa. katakanlah contohnya gini ya, misalkan nih, Kadis Ketenagakerjaan Indramayu ini nonton podcastnya Indramayu Movement, entah dengan cara yang bagaimana lah, akhirnya dia nonton gitu. Terus tahu nih kalau ada yang namanya PT Siba tidak mendaftarkan diri ke Disnaker, itu kan? Nah berarti tidak langsung otomatis dia bisa menegur. Tidak bisa. Harus ada laporan. Harus ada laporan bahwa dulu. dari karyawannya bahwa PT Siba ini belum terdaftar. Iya. Maksudnya karyawan kan belum tentu tahu, Bu. Betul. Problem seperti itu. Itu menjadi problem juga. Gitu. Kalau boleh dijalan gini prosesnya, Bung. Pertama sebelum Disnaker turun, menegur lah, istilah langsung menegur itu harus ada tektokan dulu. Tektokan dalam arti nih, maksudnya nih apa? Musyawarah, kemufakatan antara tenaga kerjanya, buruhnya ini dengan perusahaannya. Kenapa kamu diupahin segini? Cocok enggak kayak gitu? Bukan masalah upah loh ya. Sebelum masuk ke upah ini. Ya intinya tektokan dulu. Masalah administrasi di pendaftarannya aja dulu. Kan tadi Bung bilang kalau perusahaan itu harus mendaftarkan diri ke Disnaker. Iya. Nih, saya nih punya PT namanya PT Simba contohnya. Simba. Ya. Saya pengen nanganin outsourcing cleaning service, didaftarkan kan ke Disnaker. Disnaker. Betul. Itu kalau Simba mendaftarkan. Nah masalahnya ini ada PT namanya Simba, tidak mendaftarkan ke Disnaker. Lah itu pelanggaran bukan maksudnya? Pelanggaran sanksi administratif itu. Harusnya. Iya harusnya. Nah, berarti kan bisa kan langsung Bisa. Disnaker menegur tuh. Setelah nonton video ini nih, harusnya kan bisa. Lu harus daftar dong ke sini. Iya. Harusnya gitu kan? Bisa. Kalau kita masuk ke dulu, masuk ke ranahnya dulu pendaftarannya, karena kan banyak. Misalkan PT-PT, kecenderungan outsourcing di Indramayu itu banyaknya di Pertamina. Mungkin lepas dari pengawasan ini, no. Jadi kemungkinan ya di Disnaker hanya fokus ke Pertamina saja, yang memakai istilah upahnya itu berbeda. Yang lainnya dia nggak terlalu menyentuh. Tidak terlalu Makanya menyentuh. kayaknya kecolongan ada PT yang belum Makanya ada kecolongan itu. terdaftar ya. Ya ini peringatan sekaligus ya bagi Disnaker untuk dibuka lagi lah data cleaning service terutama cleaning service dan security terutama tadi di Islamic ya. Di Yang Islamic. ditanganin Siba, BSM, PT-nya mereka terdaftar belum tuh di Disnaker. Karena nanti kalau nggak terdaftar kasihan mereka kan pengaduannya nanti Lebih lama lagi. lebih lama lagi kan. Yang terdaftar aja jadi lama kan, apalagi Betul. yang enggak gitu. Oke, lanjut Bung. Nah, berdasarkan riset saya tadi itu, selain temuan tidak terdaftarnya PT ini, gitu, ada hal yang unik lagi itu. Apa? Ketentuan dari PP 35 tahun 2001 Ya. mengenai pekerja harian. Oh bisa jadi juga si PT ini membantah ketika kita sudah bipartit atau tripartit lah istilahnya. Berawal dari situ. Oh ini kan beda aja. Ini kan pekerja harian lepas. Bukan kerana kita kayak gini itu nggak apa-apa kita tidak menggaji sesuai UMK juga. Karena kontraknya hanya harian lepas atau pekerja harian. Jangan salah gitu. Di PP 35 tahun 2001 itu pasal 10 ayat 3 menerangkan bahwasanya pekerja harian itu dapat di PKWT-kan. Buktinya apa dapat di PKWT-kan? Ya ini ada perjanjian kontrak antara si pekerja dan si perusahaan si banyak gitu. Nah salah satu juga di situ rujukannya. Nah muatan kontrak tadi atau perjanjian kerja tadi itu salah satunya itu mengenai hak pekerja dan kewajiban si perusahaan gitu. Terus ya intinya memuat
memuat hak-hak dan kewajiban perusahaan antara perusahaan dan buruh itu. Kalau PKWT itu emang apa hak yang diperoleh oleh buruhnya? Kalau di PKWT kan? Kalau di PKWT kan, ya tetap harus upah UMK sebenarnya sih. Intinya, Harus sesuai UMK. syarat bisa di PKWT kan itu apa? Ya harus ada pemburuan kerja dari dinas-dinas kayak gitu. Misalnya yang tadi saya bilang tuh, dinas daerah kayak gitu. Karena outsourcing kan untuk menjaga efisiensi waktu, ya belum. Untuk menjaga ataupun apa istilahnya core business tuh tidak mengganggu lebih utama daripada daerah. Akhirnya si daerah itu berinisiatif untuk menyerahkan sebagian pekerjaannya ke perusahaan lain. Nah itu kontraknya bisa di PKWT kan namanya itu. Karena yang tadi yang di awal saya bilang, PKWT itu adalah jenis pekerja itu musiman. Setiap tahun misalnya harus ada, selagi objek pekerjaannya masih ada juga. Di tempatnya, wilayah yang dibutuhkan tuh. PKWT itu harus musiman. Harus musiman. Nah nyatanya yang cleaning service dan apa namanya security tadi itu PKWT itu apa sifatnya? PKWT mas. PKWT. PKWT. Berarti memang udah di PKWT kan? Betul, udah di PKWT kan. Ada kontrak kerja, perjanjian kerjanya juga. Terus tadi masalahnya apa? Harus di PKWT atau di PKWTT kan? Mana kan beda kan? Beda. Ya. Nah, dari PP itu kan, dari PP 35 itu, kalau ia lebih daripada 3 bulan mempekerjakan buruh secara terus-menerus, lebih daripada ketentuan pasal 10 ayat 3 itu, perusahaan si pekerja buruh itu beralih sebagai PKWTT, bukan PKWT lagi. PKWT itu perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Istilahnya tetaplah, pegawai tetap, karyawan tetap lah. Ya. Jadi maksudnya Bung itu harusnya cleaning service dan security itu yang ada di mana DLH yang di outsourcingkan ke PT Siba itu harusnya statusnya PKWTT PKWTT karena lebih dari 3 enggak bulan. lebih melebihi ketentuan dari undang-undang tuh. Undang-undang peraturan pemerintah tuh tentang PKWT. tentang PKWT. Jadi harusnya udah statusnya udah diganti. Udah diganti PKWTT, harus dikembalikan ke pemberi kerja, kembali ke DLA-nya kayak gitu. Oh. Ada perbaruan kontrak nggak? Perbaruan kontrak itu minimal 1 tahun sekali. Kan bisa maksudnya gini. Ketentuannya berapa lama tadi harus ditetapkan tuh statusnya dari PKWT untuk jadi PKWTT itu setelah berapa lama? 3 bulan. 3 bulan. Nah, bisa jadi kan per 3 bulan sekali ada pembaruan kontrak agar tetap masih menggunakan status PKWT. Oh, tidak mas. Kalau dari riset saya itu 1 tahun sekali. Cuma yang jadi problemnya itu mengenai pasal 10 tadi. Pekerja harian itu minimal kurang lebih itu 21 hari. Iya kan? 21 hari. Tapi pada prakteknya ataupun di lapangannya itu si pekerja buruh ini nih, pekerja atau buruh ini dikerjakan 30 hari, tidak sesuai dengan ketentuan PP tadi yang 21 hari itu. Kurang lebih 21 hari. Pasal 10 ayat 3. Jadi selain problem 3 bulan, ada problem hari kerja dalam 1 bulan. Iya. Mereka hitungannya penuh. Dalam pekerjaannya itu tidak 21 hari tapi 1 bulan penuh. 1 bulan penuh. Tapi statusnya masih pegawai harian atau PKWT. Harian, iya. Harusnya PKWTT. PKWTT. Kalau ia melebihi kewenangan dari PP tadi itu. Oke. Balik lagi Bung ke soal upah. Apakah hal itu yang akhirnya menyebabkan upah itu di bawah UMK? Tapi kan tadi katanya juga seharusnya tetap ya PKWT juga harusnya tetap UMK. Betul. Tapi itu juga ditemukannya tidak UMK. Tidak UMK, betul. Apa yang membuat mereka tuh akhirnya membayar buruhnya itu tidak UMK? Ya kurang tahu itu tuh. Kurang tahu gimana. Saya temuin kayak gitu. Saya ngomong baik-baik. Kebetulan saya kan udah dapat kontaknya di si HRD-nya itu. Pak, kita mau wawancara, saya ini riset kayak gini. Ya intinya mengajukan lah. Ada surat undangannya juga. Tapi sampai sekarang hampir 1 bulan
ngontak-kontak lagi, Oh. nggak mau nemuin. Jadi kan saya mau mengkonfirmasi kayak gitu. Misalkan ditentukan dengan pasal ini nih, pasal 10 ini nih, disocokkan dengan praktek di lapangan itu. Bagaimana ketika Bapak mengetahui Bapak sendiri sebagai pelaku usaha, kayak gitu, mengetahui PP ini dan di lapangannya itu berbeda, berbanding terbalik kayak gitu. Waktu ngontak HRD-nya Bung menggunakan atas nama siapa? Maksudnya atas nama mahasiswa yang lagi penelitian atau apa gitu? Mahasiswa sebagai penelitian. Ada suratnya? Ada. Resmi dari Resmi, fakultas? Dari fakultas kayak gitu. Oke. Ya saya kira kan ngontaknya pakai nama IM ya. Saya dari koordinator riset IM pengen hubungin pengen wawancara dengan Bapak. Kan takutnya disangka mau minta proposal, Bung. Kalau dari fakultas kan harusnya resmi lah ya. Apa maksudnya memenuhi sebagai standar administrasi penelitian pun itu tidak dijawab. Tidak dijawab sama Oke, sekali. jadi makanya belum ketemu ya. Kenapa Belum kok ketemu. upahnya di bawah UMK. UMK? Oke. Nah, ini kan tadi sudah berbicara problem outsourcing kaitannya dengan DLH dan sampelnya lah ya di DLH dan Islamik. Betul. Yang akhirnya melibatkan perusahaan penyedia outsourcingnya itu adalah PT Siba yang HRD-nya sekaligus merangkap GSM. Itu ada dugaan memiliki hubungan dengan suami daripada Bupati Indramayu dan nyatanya tidak terdaftar dalam Disnaker. Itu dikonfirmasi sama Disnakernya. Betul. Kalau tidak ada PT Tidak itu ada tidak PT. terdaftar. Iya. Ya. Ini kan berarti problem. Nah, kalau Bung Manarul itu kan tadi hanya sampel ya. Kalau melihat problem ketenagakerjaan yang lain di Indramayu itu seperti apa secara umum lah. Apakah itu berlangsung hanya pada ranah yang Bung teliti atau di luar itu pun kenyataannya tenaga kerja kita itu kondisinya gimana sih? Waduh, kalau kita berbicara secara umum, ketenagakerjaan di Indramayu khususnya sangat mencemaskan. Mencemasnya gimana? Ya nanti kawan-kawan yang nonton bisa dicek di BPS, laporan BPS terakhir tahun 2024, Desember 2024 tuh. Angka daripada angkatan kerja itu semakin tinggi. Masih tinggi. Bahkan semakin tinggi kayak itu, semakin tinggi. Jumlah pengangguran juga masih tinggi. Problemnya itu apa? Nah, problemnya adalah satu lapangan pekerjaan itu tersedia. Ya kan? Pertama, kedua, angkatan kerja semakin banyak. Ketiga, ketika sudah mengetahui lapangan kerja semakin sedikit, angkatan kerja makin naik. Nah, sebagian pekerjanya ini nih sudah pesimis dulu. Kayak itu. Pesimisnya gimana? Mau gimana kita mau ngelamar kerja di sini susah. Harus pakai standar ini, gitu. Harus pakai standar ini. Contohnya saja harus berpengalaman. Gitu. Secara umum kita bahasa tongkrongan kopi kayak gitu. Bung J misalkan gitu. Kita mencari kerja itu untuk mencari pengalaman selain untuk mendapatkan upah. Tapi standar daripada lamaran misalkan CV untuk menaruh sebagainya gitu. Harus mempunyai pengalaman dulu. Itu problematik juga. Ya. Itu di kalangan tongkrongan kopi. Ya. Untuk yang terakhirnya, mereka ini angkatan kerja yang baru lulus SMA itu larinya kemana? Larinya ke perusahaan-perusahaan jasa. Ngelamar ke jasa kayak gitu. Kayak contoh yang tadi saya bilang outsourcing. Padahal kalau kita lihat outsourcing secara umumnya kayak gitu, Mas. Itu yang nggak jelasnya gimana, Mas? Kita ngelamar ke perusahaan outsourcing. Nah, perusahaan ini kan jelas perusahaan daya atau penyedia tenaga kerja. Nah, ketika perusahaan outsourcing ini belum mendapatkan pemberi kerja, belum mendapatkan kontrak dari pemberi kerja ataupun pengguna jasa dari perusahaan ini, gimana sih pekerjaannya? Terkatung-katung kan, nggak jelas. Kita sudah menyiapkan kayak gitu, menyiapkan lamaran, menyiapkan bahkan ada loh laporan kayak gitu yang saya ketahui di perusahaan Siba ini, contoh kita balik ke Siba lagi gitu. Yang harusnya menyediakan jasa hanya perekrutan saja, setahu saya ya, karena saya tidak menemui, tidak dapat ketemu dengan HRD-nya kayak gitu, dan tidak membaca akhirnya bagaimana peraturan perusahaan yang ada di PT ini loh. Nah, di situ kan yang lamarnya tuh ditarifi, Mas.
oleh PT ditarifi. Hah? Ditarifi. Maksudnya? Ya ada, misalkan mau daftar itu harus ada adminnya kayak gitu bahasanya tuh. Oh iya praktek kayak calo lah ya. Nah. Melamar kerja tapi dimintain duit duluan ya. Nah iya, Sama PT outsourcing-nya. PT outsourcing-nya yang saya temui di lapangan. Berapa? Tahu? Kalau dari info orang-orang yang saya temui itu, untuk security bisa sampai 2,5 juta. 2,5 juta 2,5 untuk juta. dapat security. Iya, fasilitasnya apa? Ini aja, katanya baju ini. Tapi pada akhirnya ketika masuk, beli lagi. Oh, jadi bayar 2,5 alasannya untuk baju, Untuk baju, untuk admin, sepatu, sepatu dan sebagainya. Setelah udah masuk harus bayar lagi. beli lagi. Iya. Ya kadang-kadang istilah admin ini nyebelin ya, karena orang itu bisa membungkus pungli itu dengan istilah ini ada biaya admin gitu, biaya admin ini. Untung aja adminnya IM tuh nggak minta biaya. Lanjut Bung. Ditambah alasannya kayak gitu, ketika dia harus diadminin kayak gitu, itu buat para pelamar security yang belum dapat sertifikat katanya. Padahal sertifikat itu ketentuannya dari perusahaan tadi, dari perusahaan ini misalkan Siba itu mendaftarkan, oh iya ini pelamarnya ini belum mendapatkan sertifikat kayak gitu. Nah mendaftarkan ke pelatihan untuk mendapatkan sertifikat itu, mendaftarkan misalkan di Bandung ataupun di Yayasan Dai Bakhtiar tuh untuk mengenai security ya, kewenangan security. Nah setelah itu baru mekanismenya bisa di pemotongan gaji ataupun upahnya untuk menutup biaya sertifikat ini, bukan di awal. Nah ketika untuk pelatihan lagi bayar lagi. Tapi ketentuan yang ngatur itu ada. Peraturan perusahaan saya tidak dapat tadi. Tapi Bung tahu berada dari mana kalau aturannya harusnya tidak di awal pembayaran sertifikasinya itu? Ya kalau perekrutan itu namanya juga perekrutan. Kita kembali konteks secara umum bahwa outsourcing itu, kalau istilah kawan saya itu ada namanya tenggakan lah. Caklepannya dulu kayak gitu ya, pancingannya. Nah baru dapat mempekerjakan tenaga kerjanya. Tapi ketika perusahaan ini belum dapat tenggakan, apakah dapat mempekerjakan pekerjanya? Kan tidak. Nah iming-imingnya gitu. Sini baru, misalkan lamar, ngasih uang berapa kayak gitu. Terus nanti ketika udah dapat tenggakannya gitu, nanti kamu bekerja di sini, kamu bekerja di sini kayak gitu. Tapi kan banyak prosesnya, pekerja-pekerja yang mengantri. Sebagian besar, kalau menurut data BPS itu, ini larinya kemana? Larinya ke jasa, Mas. Pekerja-pekerjaan yang angkatan kerjanya nih. Ya artinya kan orang yang butuh bekerja, sorry saya ulangi, orang yang butuh bekerja, karena ketika dia ngelamar di pekerjaan langsung itu persyaratannya macam-macam tadi ya. Sampai kadang harus ganteng gitu kan, harus cantik, seksi dan sebagainya ya kan. Ditambah lagi tadi yang lucu tuh, bekerja pengen dapat pengalaman, ditanyain pengalaman ya kan. Ini kadang rada aneh. Iya. Nah, terus akhirnya dia melamar ke PT penyedia jasa tenaga kerja atau outsourcing. Nah, betul. dengan apa namanya harapan bisa dapat kerja meskipun melalui pihak ketiga, nanti kan di pihak ketiga kan artinya Betul. kontraknya. Nah itu dimintain duit. Itu kan ironis lagi berarti, kerja pengen dapat duit dimintain duit ya kan. Nah terus dilatih dulu nggak security-nya sebelum bekerja nih? Dilatih dulu nggak? Oke. Kan Terus. Sorry, maksud saya gini. Ketika dia ngelamar nih di BSM contohnya ya, atau PT Siba lah, saya ngelamar di PT Siba untuk jadi security. Nah, meskipun saya belum tahu nih, nanti saya akan taruh di mana. Iya. Dilatih dulu atau setelah nunggu ketika sudah ada tempatnya, ada tenggakannya lah kata Bung tadi itu. Tempat saya harus ditempatkan di mananya, itu ada lebih dulu atau dilatih dulu? Kalau ya secara prosedurnya itu harus ikut pelatihan dulu, Mas. Karena ada ikatan organisasi profesi security itu, lupa aku namanya ikatan apa. Organisasi adanya di Bandung. Dan saya kebetulan lagi dapat info baru kalau ya ikatan security itu belum ada di Indramayu. Organisasi profesi security lah intinya. Ya. Nah, lagi pertanyaan Mas ya.
harusnya didaftarkan dulu ke pelatihan untuk mendapat sertifikat bahwasanya itu betul udah melalui prosedur pelamaran mengenai fisik tinggi dan sebagainya itu misalkan kekuatan tubuhnya gitu apa harus dicek di pelatihan. Tapi pada prakteknya di lapangannya itu ya langsung di tempat kerja Tanpa pelatihan. tanpa pelatihan. Sertifikatnya ada? Enggak ada, Nggak ada. enggak ada, Jadi disuruh bayar buat sertifikat, tapi sertifikatnya nggak ada. enggak ada. Nanti kalau ya udah 2 atau 3 bulan baru dilatihkan, baru diberangkatkan pelatihan maksudnya Bu. Setelah bekerja berarti itu? Setelah bekerja, Oh, jadi harusnya prosedurnya pelatihan itu duluan. pelatihan dulu. Baru bekerja. Baru Tapi yang bekerja. terjadi, Bekerja disuruh dulu. nunggu, ketika udah di tempatnya baru ditempatkan, baru setelah itu 2 atau 3 bulan, diadakan pelatihan, setelah itu keluar sertifikat. Kalau sertifikat Oke, dibalik katanya. dibalik. Oke, ya. Oke, Bung. Sekarang kita geser dulu lah. Jadi kita udah bicara problem outsourcing di Indramayu. Kalau kita kaitkan dengan problem outsourcing secara nasional, apakah begitu juga menurut pandangan Bung? Karena setahu saya Bung ini kan bukan pegiat ya, pengamat dalam kaitannya dengan problem outsourcing sebagai problem ketenagakerjaan yang paling kontemporer di Republik ini ya kan. Seturut dengan sistem ketenagakerjaan neoliberal. Katanya kan begitu ya. Bagaimana, Bung? Skala nasional juga sama. Kita bisa lihat ke misalkan saat May Day, 1 Mei. Gitu. Pasti para buruh ini menuntut penghapusan outsourcing. Pasti itu. Setiap 1 Mei. Setiap 1 Mei. Setiap 1 jadi, Mei. Pasti. jadi agenda tuntutan rutin setiap 1 Mei. Tuntutan hapusan outsourcing. Ya. Gitu. Kalau secara konstitusional sudah ditempuh beberapa kali untuk menghapus. Pertama mengenai PKWT itu. Mengenai PKWT pasalnya pasal 65. Dari mulai ketentuan outsourcing PKWT kalau ya kita merujuk ke Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 itu dari mulai pasal 59 sampai 66. Nah itu ada semua tuh. Outsourcing harus gimana, outsourcing harus ngapain, upahnya berapa, perlindungan kesejahteraan bagi buruhnya gimana gitu. Diatur di situ. Sejak tahun 2012 beberapa serikat buruh skala nasional gitu, sudah mengajukan gugatan ke MK. Ke MK. Ke MK. Soal outsourcing itu. Soal outsourcing untuk penghapusan. Terutama dari mulai 2011 tuh. 2011 ding iya tahun 2011. Nah, gak pernah berhasil. Pengujinya pasal apa? Pengujinya hanya pasal 65 itu. 65 Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun yang ngatur apa? outsourcing, PKWT. Enggak diuji dengan UU lainnya tuh, undang-undang dasarnya apa? Undang-undang dasarnya pasal 28 lah. Soal kesejahteraan lah ya. Soal kesehatan ini enggak, soal setiap warga negara itu mendapatkan pekerjaan yang layak. Ya, itu kan pekerjaan yang layak kan kaitannya nanti dengan kesejahteraan kan. Betul. Nah, itu ditolak berarti tuntutan penghapusannya itu. Enggak ditolak sepenuhnya. Ada beberapa yang dikabulkan. Kayak contoh mengenai pembatasan waktu. Tapi Seingat untuk saya. penghapusan sistem outsourcing Nggak bisa. nggak dikabul sama MK. Itu Oke. terus ya. Apa ya? Berkelanjutan tuh gugatannya terus. Ya. Sampai 2023 ini terakhir putusan MK tentang Omnibus Law mengenai ketentuan outsourcing tuh. Kan lebih bahaya lagi di outsourcing. Dari mulai pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan sampai pasal 66 itu diubah. Bahkan pasal 65 sama pasal 64 di Omnibus Law dihapus. Jadi seluruh pekerjaan di sektor apapun berpotensi di outsourcing kan. Akhirnya Omnibus Law tuh saya lupa udah berlaku belum? Masih berlaku, udah berlaku. Tapi kan kemarin tadi saya bilang tuh digugat terakhir oleh beberapa serikat buruh itu tahun 2023. Ya. Nah sudah keluar tahun 2003 tuh bahwasanya 2023. 2023 tuh bahwasanya harus memperbaiki lah isinya kayak gitu. Seingat saya simpulan daripada putusan MK tahun 2023 tadi. Bilangnya begini simpulannya. Udahlah kalau kita pengen menginginkan suatu perubahan khususnya di ketenagakerjaan, udahlah buat undang-undang baru aja.
nggak usah bolak-balik ke sini, diubah lagi, dihapus lagi, dipasang lagi kayak gitu kata MK-nya. Sampai pada akhirnya untuk memperbaiki, silakan diperbaiki lagi untuk 2023 ketika terbitnya Perpu dari Jokowi itu. Itu sebelum Perpu atau sesudah pengujiannya? Pengujiannya sesudah Perpu. Sesudah Perpu. Diperbaiki. Diperbaiki belum sekarang? Katanya masih proses. Masih proses. Tapi entah kenapa ya, kalau untuk khususnya ya, untuk ketenagakerjaan, saya lihat undang-undang itu semakin disuruh memperbaiki, semakin kacau. Semakin kacau untuk buruhnya maksudnya itu. Tapi semakin menguntungkan untuk para pemegang kapital. Ya kan. Itu problem tersendiri lah, termasuk latar belakang kenapa Omnibus Law itu ada juga, ada problem sendiri gitu. Tapi itu nantilah kita bicara di lain waktu. Nah, kita balik lagi, Bung. Itu kan secara nasional berarti sama aja bermasalahnya. Dengan di Indramayu. Dan nyatanya outsourcing hadir membuat kehidupan ketenagakerjaan di Indonesia semakin suram, menjadi mengerikan ya. Nah, ini kembali lagi ke persoalan upah, Bung. Tadi Bung bilang latar belakang riset itu karena melihat teman-teman yang bekerja upahnya tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, ini ada problem paradoks. Kalau saya boleh bilang itu paradoks tenaga kerja lah ya. Artinya, apakah orang itu yang penting dapat pekerjaan, meskipun gajinya di bawah UMK, yang penting kerja? Atau harus gaji itu ya standar UMK minimal, karena namanya juga minimal kan gitu. Nah, karena bagi saya ya lucu aja kalau kita yang dipikirin yang penting kerja, tapi nyatanya kalau kita nggak bisa memenuhi kebutuhan hidup tadi kan tetap masalah. Nah, bagi pandangan Bung itu sendiri bagaimana gitu? Apakah orang itu ya udahlah yang penting kerja terus nikmatin hidup, atau ya gimana lah pandangannya gitu? Kalau dari saya sendiri kayak gitu. Makasih Bung sebelumnya. Agak menarik juga nih pertanyaan. Kita mengacu ke skala global dulu kayak gitu. Ini yang saya suka dari Bung Manarul nih. Menganalisis tuh dari skala global sampai kepada skala daerah nanti. Ya, silakan berlanjut nih. Ya itu penting loh, penting itu analisis yang penting, baik fenomenologi maupun historis ya harus begitu memang. Lanjut, Bang. Pasca Perang Dunia III, iya kan. Baru ngomong historis langsung Perang Dunia Ketiga. Perang Dunia Ketiga, sorry, Perang Dunia II salahnya putih. Dunia Ketiga hanya di Naruto tapi. Sorry, sepantang. Lanjut, Bang. Nah, pasca Perang Dunia II itu negara kan carut marut. Nah, antara blok barat dan blok timur. Salah satu, seingat saya baca bukunya, lupa saya namanya siapa tuh. Itu mengambil jalan tengah untuk menciptakan suatu negara baru yang tidak berafiliasi dengan blok barat dan blok timur. Iya kan. Merujuk pada atau mengkerucutnya lebih ke negara kesejahteraan atau welfare state. Ya. Iya kan. Nah, singkat cerita, welfare state ini adalah yang dikandung dari undang-undang kita, undang-undang dasar kita. Secara utuh sebenarnya undang-undang 45 itu mengandung welfare state secara utuh kalau kita membahas secara utuh. Ya, istilahnya populisme. Iya. Kalau kita mengajukan sepenuhnya ke antitesis daripada blok barat dan blok timur itu, negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan itu menghitung bagaimana caranya warganya, khususnya ke pekerjanya itu cukup lah. Atau istilahnya kalau bahasa hukum di konsideran itu pasti ada untuk penghidupan yang layak, itu sering kali ditemukan di undang-undang apapun itu, khususnya di ketenagakerjaan apalagi. Sekali lagi kita mengingatkan bahwa saya untuk menghidupi kebutuhan layak itu praktek di lapangannya yang tadi Bung bilang atau yang tadi Bung katakan tadi mengenai hidup yang penting bekerja. Ya. Tidak pada konsep hidup yang layak, yang penting bekerja masyarakat kita.
khususnya di Indramayu ya. Ataupun skala Indonesia, karena setuntutan zaman juga untuk mengetahui bagaimana keekonomiannya gitu. Masuk ke Indramayunya adalah tadi yang penting bekerja, mendapatkan upah serendah apapun ya, yang penting bekerja, nggak peduli ketentuan upahnya bagaimana, peraturan undang-undang gimana, harus dipelajarinya itu gimana. Karena tuntutan itu pun, apalagi kalau si buruh ini udah mempunyai keluarga. Tapi pertanyaan spesifiknya tadi yang saya mau tanyakan lagi, iya kan? Yang diperlukan sebenarnya itu apa? Yang diperlukan Hidup yang layak atau bekerja ya? hidup yang layak atau bekerja? Ya. Kalau menurut Bung yang dibutuhkan itu apa? Ya hidup yang layak. Hidup yang layak. Ya, bagi saya gini. Pertama, kalau kita berbicara mengenai Waperstet, itu kan benar memberikan alternatif lah atau jalan tengah di antara blok barat, blok timur. Kalau kita mau istilah lebih terang-terangan, ada perang ideologi di situ. Betul. Antara sosialisme dan gerbongnya beserta negara-negara kapitalisme dan gerbongnya ya kan. Waperstet hadir di tengah. Tapi ini problem. Makanya saya juga kurang terlalu seneng sama. Ya bukan terlalu seneng tuh bukan berarti saya harus menegasikan total ya Waperstet enggak. Filsafat-filsafat yang hadir dari konflik itu kan mendorong akhirnya negara kesejahteraan. Contoh lah kita sebut filsafat-filsafat yang biasa disebut neo-marxisme Jerman, itu kan itu yang didorong kan, Bung. Ya, kita harus ingat bahwa problem kapitalisme itu problem corak produksi, bukan problem kebudayaan. Masalahnya Waperstet itu mendorong itu gitu. Sehingga sebenarnya Waperstet itu sebenarnya masih anak, meskipun tiri dari kapitalisme, sehingga problem ketenagakerjaannya masuk ke situ. Iya kan belum selesai, apalagi Waperstetnya hanya diakal-akalin. Udah Waperstet aja bermasalah, diakal-akalin. Sehingga benerlah, orang itu yang penting bekerja. Nah inilah, realitas kehidupan kapitalisme itu kita dikerjai. Seolah-olah hidup kita itu yang penting bekerja meskipun kehidupan kita nggak layak. Yang penting kita ditanya, udah kerja belum? Udah. Yang penting itu kan. Nah, jadi itu yang bermasalah, kita itu dikerjai oleh kerja kita sendiri. Makanya 2014 slogan kerja itu juga dikritik kan, itu ala kolonial. Nah, oke, Bung, itu kalau dilanjutin bisa lebih radikal lagi karena kita punya latar belakang yang sama sebenarnya. Ya enggak, saya kan mengambil cara umum tadi itu. Ya, kalau punya cara umum, kalau saya nanti kalau dipancing lama-lama itu bisa spesifik nanti, bisa ketahuan nanti afiliasi politik saya kemana. Kita berjalan tengah secara umum, ya kan, untuk menegasikan. Bukan karena khawatir didatengin militer. Makanya itu kita ambil jalan tengah namanya Waperstet. Keuntungannya sudah cukup menurut saya itu. Kalau ya kita ngomong mengimplementasikan secara benar. Apalagi kita berbicara Indramayu, merujuk data PBS yang dikeluarkan tahun kemarin. Jadi Waperstet pun udah cukup seharusnya. Iya, untuk memenuhi hidup yang layak loh. Iya, untuk memenuhi hidup yang layak. Kalau kita berbicara cara produksi dan sebagainya, ya sudah, jangan dilanjut. Ya, tapi sebagai catatan ya, Bung Manarul bilang tadi kan, kalaupun harus pakai Waperstet itu sudah cukup. Tapi dalam nurani kita berdua sebenarnya belum bukan aslinya itu. Tapi nantilah bahasa nanti itu. Diskusi yang jangan ditampilin di YouTube lah. Oke. Sekarang kita masuk ke penutup nih. Biasanya kalau IM ini bikin podcast itu kan penutupnya harapan. Ya kan. Terlebih lagi kita tinggal menghitung hari ini tanggal berapa nih? 31 ya, tanggal 31. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. 5 hari lagi ke depan kita resmi akan punya bupati baru. Meskipun bupati yang lama masih pengap-pengop kan, tidak menerima pelantikan di tanggal 6. Aduh itu baca dokumen MK-nya yang lebih teliti, Bu. Atau enggak baca rangkumannya aja lah di konten IM tuh di TikTok ya kan. Nah, apa harapan Bung
untuk ketenagakerjaan Indramayu ke depan, terutamanya akan diemban tugas kesejahteraan rakyat Indramayu ke depan ini oleh Luki Hakim, harapannya gimana? Baik Bung, terima kasih ya. Berbicara harapan ya, agak berat sih, agak berat. Cuman ya, walaupun berat, seberat Sebentar, apapun sebentar. lagi. Kamu berharap aja ngomongnya berat tuh gimana? Berat, asli. Kalau lagi mewujudin harapan, berharap aja berat itu kan. Berat. Sepesimis itu tetap. Ya, berbicara harapan tadi, walaupun agak berat, perlu saya sampaikan juga. Kemarin juga saya kan mengikuti, contoh ya, saya pribadi nih, contoh saya pribadi. Saya itu mengikuti YouTube-nya channel Deddy Mulyadi. Iya kan? Ya. Saya juga mengikuti konten-konten IM ataupun Kamu mengikuti doang, konten IM tuh? mengikuti doang. Kurang aja. Ya, nonton. Enggak, maksudnya dia juga ikut merumuskan gitu loh. Itu bahasa keren aja mengikuti. Ya lanjut. Ikut juga sama Pak Luki kayak gitu ya. Dari konten-konten yang dihasilkan dari Kang Deddy, YouTube yang itu kan ada kesepakatan antara gubernur dan bupati yang nanti ini, Pak Luki sama Pak Saipudin gitu. Iya. Pak Saipudin. Terkait ketenagakerjaan, ayolah gitu kita bisa menciptakan hal baru kayak contoh nih wasnaker nih tadi pengawasan ya. Pengawasan itu yang menciptakan dari provinsi, pembagian wilayahnya tuh. Kalau kita bicara prosedural ataupun perselisihan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial. Ya, harus ke Cirebon dulu di sana, wilayah 3. Kan jauh prosesnya. Belum lagi kita menempuh mufakat, bipartit dan tripartit, ya kan. Nah, dari provinsi dulu lah. Dari provinsi dulu. Ya mudah-mudahan staf ataupun Kang Dedenya nonton lah. Kang Deddy Mulyadinya. Ya. Nonton. Diberi wewenang penuh di Snaker ini setiap daerah tuh. Bukan hanya pendataan dan pendaftaran saja. Tapi pengawasan langsung. Supaya apa? Bisa mengeksekusi, bisa menindaklanjuti perusahaan-perusahaan yang nakal-nakal ini loh. Itu. Karena apa? Kedaerahan khususnya di Snaker itu nggak bisa ngapa-ngapain selain pendataan dan pendaftaran. Dirubah aturannya gitu, regulasinya. Bukan ke wilayah 3 lagi, tapi setiap daerah mempunyai, khususnya di Snaker tadi, mempunyai kewenangan di bagian pengawasan dan penindakan. Oke, jadi Bu Menar berharap provinsi akan memberikan wewenang pada kabupaten atau kota agar di Snakernya bisa langsung melakukan pengawasan dan penindakan. Betul. Terhadap perselisihan hubungan industrial. Betul. Nah, satu lagi Mas, harapan saya gitu, Pak Luki juga menonton, bupati yang bakal dilantik ini mengusulkan atau membuat terobosan gitu ke provinsi pusat, ke provinsi Jabar untuk membuat regulasi yang menyediakan kewenangan di Snaker tentang pengawasan ini loh, bukan hanya pendataan dan pendaftaran saja. Karena apa? Harapan saya kalau kita berbicara apa lagi gitu ya, ini bisa mengangkat harkat dan derajatnya, bukan martabat juga nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa martabat itu. Umum, secara umum ya. Iya, saya kemarin ke Bandung, kota Bandung itu slogannya sama. Ya, slogannya sama. Bandung bermartabat. Bandung martabat. Tapi nggak tahu di sana beneran bermartabat enggak? Kalau di Iya sini kan takutnya kan martabak jadinya. martabatnya diakui kayak gitu, itu punya saya. Wah, ya enggak lah, kalau itu gugat nanti itu. Nanti saya hakikan kayak gitu itu martabatnya. Takutnya, makanya saya. Akhirnya nanti saya gugat gugat nanti itu ya kan. Ya kan? Untung aja tuh bupati belum melakukan itu, Bung. Kalau melakukan nanti IM bisa keren tuh, nanti menggugat kakinya itu ya kan. Ya lanjut. Tadi bisa mengangkat harkat, derajat dan martabatnya para pekerja di Indramayu. Iya kan. Pertama itu, kedua, perusahaan-perusahaan, khususnya perusahaan yang penyedia jasa tenaga kerja ini bisa diawasi secara langsung. Bagaimana sih pengupahannya, jaminan sosialnya apa saja kayak gitu. Apakah hanya ikut program kayak gitu.
program-program saja. Contohnya kayak gini, saya lupa ngomongin, Mas kita tuh dari rekan saya ya, Mas kita tuh gini jual dapat jaminannya tuh hanya JKK dan JKM saja gitu. Nah, bagaimana cara mengklaimnya kata aku gitu. Kalau cara mengklaimnya ya harus kita kecelakaan dulu, harus kita mati dulu, baru cair itu jaminannya kayak gitu. Tapi kan iya, tidak. benar. Kalau iya tenaga kerjaan itu bisa dicairkan. Itu tidak ada ini apa namanya itu, istilahnya orang-orang tuh kalau buru-buru udah pada berhenti bekerja kan nyairin paklaring itu. Nggak ada itunya. Nggak ada. Cuma JKK sama JKM. JKK dan JKM saja. Ya berarti benar harus kecelakaan atau mati dulu. Iya, baru bisa dicairkan. Kayak Iya, gitu. Bisa meskipun digunakan iuran-iuran kita itu. Nah, di situ. Supaya bisa kekontrol lah perusahaan-perusahaan misalkan yang nakal-nakal kayak, ya mohon maaf ya. Ya sebenarnya sih saya tuh nggak harus ngomongin, maaf lagi ya. Sisi bain ini. Oh ya, nggak perlu lah. Iya, makanya Minta saya maaf. minta maaf. Ngapain minta maaf pada perusahaan yang dolim? Ngaco aja, saya haramkan itu. Lanjut. Bisa dikontrol oleh bupati melalui lembaga di bawahnya, Disnaker nih. Yang tadi harapannya sama. Bukan hanya sekedar pendataan dan pendaftaran perusahaan-perusahaan saja. Khususnya di perusahaan tenaga kerja, penyedia jasa tenaga kerja. Tapi mengawasi juga, mengontrol, menindaklanjuti bagaimana upahnya buruh, pekerjanya, kayak gitu. Bagaimana jaminannya, tunjangan-tunjangan apa saja. Itu kan salah satunya menjadi opsi untuk mengangkat harkat martabat derajat Indramayu, khususnya di tenaga kerjaan. Oke. Soalnya gini Mas, siapa sih yang bisa melepaskan diri dari konsep ketenagakerjaan tuh di dunia ini loh, untuk tahun-tahun sekarang ataupun tahun-tahun depan? Kan nggak ada, semua orang harus bekerja. Kayaknya semenjak abad ke berapa aja masih belum bisa lepas tuh. Ya, itu. Dunia ini tercipta dari problem tenaga kerja sebenarnya. Nah itu Mas. Ya harapannya itu Pak Luki dan Pak Wakil Pak Saipudin membuat terobosan baru, membuat regulasi yang diajukan ke provinsi untuk membuat Disnaker sebagai mana fungsinya gitu. Bukan hanya pendataan tadi makanya. Ya. Pengawasan juga. Ya, pengawasan dan penindakan. Penindakan. Secara langsung. Oke. Saya tadi ada yang luput, Bung. Ketika kita berbicara jaminan ya, kecelakaan kerja dan kematian, artinya berbagai jaminan lah. Setahu saya ini Maya, kalau salah mohon di cross check. Ketika kita mendaftarkan diri ke JKK, JKM, apalagi pakai PT, itu kan harus mencantumkan upah kita Betul. per bulannya. Nah tadi buru-buru yang sudah Bung, kita makanya tadi kan karyawan ya, sekarang buru aja lah ya, karena Buru aja ya, betul. lebih ngena gitu. Buru-buru itu juga mencantumkan upah per bulannya terhadap jaminannya itu, jaminannya. Yang mencantumkan besarannya. Kalau ya dijamin itu kepesertaannya kayak gitu. Pesertaannya sebagai misalkan saya dan Mas itu sebagai peserta penerima upah namanya. Ya. Peserta penerima upah. Nah, ketika kita didaftarkan, ya upah kita UMK. Datanya itu ada saya itu. Oh, data yang dicantumkan ke jaminan itu, ke JKK dan Iya. JKM itu UMK. UMK ini disibain ini. Tapi yang diterima? Yang diterima itu di bawahnya. Iya, benar. Dan saya konfirmasi sekali lagi, yang diomongkan benar dan datanya nanti kalau kita dianggap ngarang ada ya, Ada. punya datanya, punya buktinya lah Mas itu. Punya buktinya. Dan kemarin saya balik lagi cerita Bung, security yang nemuin saya itu, pelatih security itu juga melakukan riset kecil-kecilan juga Bung, mewawancarai teman-temannya yang jadi security di Indramayu. Disitulah saya baru tahu tuh waktu itu, security di dinas, bahkan pada waktu itu dia sempat wawancara security di DPRD juga. Paling tinggi gajinya itu 1,8 yang diterima. Paling tinggi. Betul. Makanya kemarin sempat ada seorang teman yang nanya, ada nggak dinas-dinas atau apalah yang butuh security? Saya bilang jangan Indramayu, security Indramayu itu nggak nyampe UMK. Kasian, kamu udah punya anak gajinya cuma 1,8, gimana cara nyukupinya kan? Betul. Kan gitu. Nah, oke. Dan soal upah, kalau tadi kan soal bagaimana Disnaker, hubungan harapannya ya, Disnaker diberikan wewenang lebih lah. Kelebihannya ada pada untuk mengawasin dan menindaklanjuti sengketa hubungan industri. Kalau terkait upah, punya harapan nggak? Kalau ya terkait upah, oke Bu, kita berbicara regulasi ya.
itu nggak bisa, Bung. Kan udah ditetapkan oleh pusat. Tapi harapannya tetap naik lah, harus. Ya kan, tetap harus naik. Ditetapkan pusat itu gimana maksudnya? Ya kan ada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah itu khusus mengenai pengupahan. Pasal 36, PP 36 tahun 2001. PP 36. PP 36 tahun 2001, Iya. tahun 2021, ya kan. Nah, ada perubahan keduanya, PP 51 tahun 2021 juga. Itu kan untuk penetapan upah, besaran upah itu harus mengikuti skala nasional. Nah, itu terjadi kan di pemerintahan Pak Prabowo ini. Menetapkan upah kemarin 6,5% untuk kenaikannya gitu. Jadi Kenaikan dari upah sekarang, UMK sekarang. dari UMK sekarang. Nah, maksudnya di tahun 2024 kemarin, pendapat yang diinstruksikan oleh Prabowo kan 6,5%. Kita kalkulasi di Indramayu itu kena berapa ya? 2.700.000 lah. 2.700.000 sekian karena 6% hitungannya kayak gitu. Jadi kita ada kenaikan upah sekitar 100 ribuan lah. Ya, oke. Jadi maksud Bung itu daerah tidak bisa lagi memutus standar upah. Minimal upah tuh. Betul, harus menyesuaikan skala nasional dulu. Menyesuaikan skala nasional. Skala nasional, terus bagaimana provinsinya kayak gitu. Inflasi lah itu. Saya nggak memahami betul inflasi Ya, kayak gitu. soal finance diambil alih semuanya ke pusat gitu. Betul. Berarti nanti tidak ada, berarti daerah nanti sifatnya hanya bisa katakanlah memprotes atau mengusulkan ya ke depannya. Merekomendasikan. Merekomendasikan ketika dianggap bahwa ini loh untuk problem kenyataan hidup orang Indramayu, kenyataannya membutuhkan dana sebulan sekian untuk upah. Jadi hanya bisa rekomendasi. Bisa rekomendasi. Keputusannya- Yang eksekusi tetap provinsi dan pusat. Oke, baik. Nanti yang penting di Snaker dapat Itu. wewenang lebih ya untuk mengawasi dan menindaklanjuti. Oke, sekian obrolan kali ini. Terima kasih Bung Manarul, waktunya Terima kasih sudah mau juga. berbagi hasil penelitiannya, dan saya tunggu hasil karya tulisnya untuk menulis riset Bung yang ini nih. Ya kan? Ke depan IM ini punya tugas yang berat ya Bung, karena harus juga ikut mengawal. Karena kita kemarin udah terlanjur mendukung ya, bukan terlanjur ya, memang karena keputusan dan pilihan mendukung yang sekarang bentar lagi akan menjadi bupati definitif. Berarti ke depan kita juga harus mengawal agar kebijakan-kebijakan itu bisa mendatangkan kesejahteraan. Amin, amin. Saya aminin. Ya harus lah. Kan gitu. Jadi ya mudah-mudahan ke depan IM masih bisa berlanjut untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan visi pendiriannya gitu kan, ikut mendorong kesejahteraan bagi Indramayu meskipun nanti harus tetap berselisih atau melawan pihak-pihak tertentu kan gitu. Dan di video kali ini juga karena belum tentu minggu depan kita punya video baru, saya selaku koordinator Indramayu Movement memohon maaf sebesar-besarnya pada Ibu Nina Agustina yang selama ini IM mengkritik keras bagaimana jalannya pemerintahan Ibu, dan yakinlah itu hanya dalam koridor Ibu sebagai bupati. Besok setelah tanggal 6 Februari ketika Luki Hakim dan Haji Saifuddin sudah dilantik sebagai bupati dan wakil bupati baru Indramayu, permusuhan, bukan permusuhan, apa namanya ya? Pergolakan. Ya hubungan antara IM dengan Ibu sebagai bupati sudah berakhir. Artinya kita tidak akan lagi kok ngeritik Nina Agustina sebagai Nina Agustina gitu ya. Kita kritik sebagai bupati. Dan saya mohon maaf, mudah-mudahan Ibu bisa bekerja pada sektor yang lain untuk kemajuan Indramayu dan selamat menempuh hidup yang baru setelah sudah tidak punya wewenang sebagai bupati gitu kan. Itu aja, terima kasih. Dan satu lagi pesan bagi kaum buruh Indramayu, sebagaimana pesan pada kaum buruh di seluruh dunia, bersatulah.